Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Arinda Febriasani dengan NIM 08041382227105. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat. Jadi poster ini diambil dari jurnal yang berjudul Perkembangan Kultur Daun Aglonema sp dengan perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan 2,4D dengan BAP. Jadi jurnal ini ditulis oleh Dwi Kusuma Wahyuni, Dedi Prasetyo, dan Sucipto Haryanto. Baiklah, untuk pendahuluan, kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman secara vegetatif menggunakan jaringan tanaman dalam kondisi steril. Dapat digunakan untuk menghasilkan variasi soma klonal, yaitu variasi genetik yang muncul akibat perubahan dalam sel tanaman selama proses kultur dari jaringan. Untuk tujuannya, berdasarkan dari jurnal tersebut, tujuannya itu untuk mempelajari pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh NAA, 2,4D, dan BAP terhadap perkembangan kultur daun aglonema, menciptakan variabilitas genetik, dan memperoleh tanaman hias baru dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, dari berdasarkan jurnal tersebut, diperoleh manfaat dan implikasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas varietas tanaman hias, yang mana dengan menghasilkan variasi soma klonal, kita dapat memperoleh tanaman hias dengan bentuk, warna, dan ukuran yang bervariasi. Selanjutnya, peningkatan permintaan pasar, yang mana variasi yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi akan tanaman hias tersebut. Baiklah, dari jurnal tersebut digunakan metode berupa menggunakan zat pengatur tumbuh dari kombinasi NAA, 2,4D, dan BAP dengan konsentrasi yang bervariasi seperti 0,1 ppm 2,4D dan 1 ppm BAP. Kemudian untuk metode proses kulturnya dengan budidaya pada media MS padat untuk induksi kalus, dan pengamatannya dilakukan selama 28 minggu. Kemudian untuk jenis expand yang digunakan berupa Aglonema sp, Siam aurora, Snow White, dan Dynamic Ruby. Selanjutnya untuk bagian hasil, didapatkan beberapa hasil diantaranya untuk variasi morfologi pada perubahan bentuk. Dapat dilihat bahwa daun melengkung, membengkak, dan mengalami perubahan warna. Selanjutnya untuk induksi kalus, hanya Aglonema sp dan Dynamic Ruby yang mampu membentuk induksi kalus. Jadi keberhasilan induksi kalus dan perbanyakan tanaman bervariasi tergantung pada genotip tanaman yang digunakan. Genotip Aglonema sp dan Aglonema Dynamic Ruby menunjukkan respon terbaik dalam pembentukan kalus dibandingkan dengan kultivar lainnya. Dan kalus yang terbentuk menunjukkan morfologi yang berwarna putih kekuningan dan kompak, yang merupakan indikasi bahwa kalus tersebut dapat berkembang lebih lanjut menjadi organ vegetatif seperti akar atau tunas. Selanjutnya, potensi untuk menghasilkan variasi soma klonal. Jadi, variasi yang muncul dapat mengarah pada pengembangan varietas baru dengan karakteristik yang diinginkan. Dan proses kultur jaringan dapat menginduksi variasi soma klonal yang berpotensi menghasilkan karakter tanaman baru dan tanaman yang diinginkan, seperti varietas baru dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian, keberhasilan induksi kalus dan variasi soma klonal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu faktor internal seperti genotip, maupun faktor-faktor eksternal seperti kombinasi zat pengatur tumbuh dan komposisi media yang digunakan pada kultur jaringan tersebut. Baiklah, selanjutnya untuk bagian kesimpulan, kultur jaringan tidak hanya memungkinkan perbanyakan tanaman, tetapi juga menghasilkan variasi soma klonal yang sangat bermanfaat untuk pengembangan tanaman hias yang lebih beragam dan menarik. Selanjutnya, jurnal tersebut juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi kombinasi dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang berbeda guna meningkatkan jumlah kalus yang diinduksi dan eksplorasi variasi soma klonal. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.